Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Susilawati dengan NIM 3220407. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Kinerja Individu Organisasi dalam Manajemen Karir. Langsung saja ke materinya. Manajemen karir dari sisi organisasi dan individu. Menurut dari sisi individual adalah perencanaan nyata dari aktivitas individu dan keterlibatannya dalam pekerjaan yang dilakukan seseorang selama hidupnya untuk pemulihan yang lebih baik, pertumbuhan dan stabilitas keuangan. Dan menurut dari sisi organisasi adalah upaya yang dilakukan organisasi untuk mengelola alur pergerakan para karyawan sepanjang waktu melalui jabatan yang tersedia dengan cara yang dapat memenuhi sasaran organisasi dan individual. Apakah manajemen karir karyawan penting bagi organisasi? Manajemen karir dan penjenjangan karyawan adalah dua hal yang saling berkaitan. Manajemen karir adalah proses pengelolaan karir pegawai yang meliputi tahapan kegiatan perencanaan karir, pengembangan dan konseling karir, serta pengambilan keputusan karir. Organisasi perlu memahami keinginan dan tuntunan karyawan mereka jika mereka ingin menciptakan kumpulan bakat untuk mereka dan memastikan hasil kerja yang lebih baik. Untuk mencapai keseimbangan dengan perubahan tepat, kerja yang berkelanjutan, baik karyawan maupun organisasi harus mencapai persyaratan yang saling menguntungkan, sehingga keduanya dapat memenuhi aspirasi masa depan mereka. Manajemen karir penting bagi perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan belajar terus-menerus. Selain itu, manajemen karir juga penting karena merupakan bagian dari strategi manajemen SDM. Berikut adalah gambaran apa yang bisa terjadi jika tidak terciptanya manajemen karir dalam sebuah organisasi. Dari perspektif perusahaan, kegagalan untuk memotivasi karyawan untuk merencanakan karir mereka dapat menyebabkan kekurangan karyawan untuk mengisi posisi yang tersedia, komitmen karyawan yang lebih rendah, penggunaan dana pelatihan dan pengembangan yang tidak tepat. Dari perspektif karyawan, tidak adanya manajemen karir dapat mengakibatkan frustasi berkaitan dengan kurangnya pertumbuhan diri dan tantangan di tempat kerja, perasaan kurang berharga di perusahaan, ketidakmampuan untuk memperoleh kembali pekerjaan saat terjadi merger, akuisisi, restrukturisasi, dan sebagainya. Berbeda dengan pengembangan karir. Manajemen karir berbeda dengan pengembangan karir. Pengembangan karir adalah bagian dari konsep dan program manajemen karir. Melalui pengembangan karir, HRD dan manajemen memberikan berbagai program untuk mengembangkan potensi karyawan ke arah karir yang ingin dicapai, yang sejalan dengan harapan karyawan dan perusahaan. Pengembangan organisasi adalah proses kritis dan berbasis sains yang membantu organisasi membangun kapasitas mereka untuk berubah dan mencapai efektivitas yang lebih besar dengan mengembangkan, meningkatkan dan memperkuat strategi struktur proses kerja. 8 manfaat melakukan program manajemen karir di perusahaan. 1. Menumbuhkan dan mengumpulkan pemimpinan dan spesialis masa depan. Organisasi membutuhkan manajemen karir yang efektif untuk menumbuhkan keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan bisnis sekarang dan di masa depan. Percakapan karir yang efektif juga akan memungkinkan karyawan mendapatkan informasi yang lebih baik dan dipersiapkan untuk peran dan tanggung jawab baru sehingga transisi ke peran baru akan lebih lancar dan sukses. Karyawan dapat mempersiapkan diri mereka dan perusahaan juga dapat mengumpulkan potensi-potensi pemimpinan untuk masa depan. 2. Pengelolaan SDM yang lebih baik. Jika terjadi perubahan struktur organisasi yang mengharuskan perubahan peran atau job desk, Anda mungkin akan perlu mereview ulang SDM mana yang lebih efektif menjalaninya melalui manajemen karir. Proses pengelolaan SDM dapat menjadi lebih baik karena manajemen karir membantu memindahkan orang ke dalam peran di mana keterampilan mereka paling sesuai dan aspirasi serta kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik. 3.
meningkatkan kinerja organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa memberikan peluang karir merupakan praktik utama yang mempengaruhi kinerja organisasi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa melalui manajemen karir, motivasi karyawan dapat meningkat. Artinya, karyawan dengan motivasi kerja yang tinggi akan menghasilkan prestasi yang tinggi juga, di mana nantinya prestasi tersebut juga akan bermanfaat bagi kinerja perusahaan. 4. Peningkatan motivasi bekerja. Motivasi bekerja yang paling baik adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Dengan adanya manajemen karir, motivasi diri juga akan tumbuh dengan baik karena karyawan diberi ruang untuk berkembang baik secara fisik maupun secara mental. 5. Menarik dan mempertahankan best people. Tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan adalah menemukan keseimbangan antara kemajuan karir karyawan dan pada saat yang bersamaan menarik dan memperoleh karyawan dengan keterampilan-keterampilan baru. Karyawan yang berkualitas baik akan tetapi bersama organisasi jika ditawari tantangan, perbedaan, dan kesempatan untuk maju dan berkembang. Meskipun hal ini tampaknya bukan merupakan prioritas dalam perekonomian saat ini, organisasi perlu bersiap menghadapi potensi masalah restasi yang kemungkinan besar akan menjadi masalah saat perekonomian membaik dan pasar terbuka. 6. Meningkatkan keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan akan meningkat ketika sebuah pekerjaan memenuhi kebutuhan estetik dan tujuan pribadi karyawan. Dengan membantu karyawan mengelola karir mereka dan memberikan peluang untuk pengembangan karir, organisasi dapat memastikan keterlibatan dan produktivitas yang lebih tinggi. 7. Karyawan lebih mengenal diri sendiri. Dengan berbagai macam program pengembangan karir yang akan secara tidak langsung karyawan akan menjadi lebih kenal dengan diri sendiri. Mereka akan menemukan jati diri yang bisa saja selama ini belum ditemukan dan mengetahui potensi-potensi yang dimiliki. Ini akan menentukan karyawan dalam mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan bisa berdampak baik bagi organisasi. 8. Menyehatkan iklim perusahaan. Perusahaan akan lebih mudah mengelola sumber daya manusia yang loyal sekaligus tangguh berhubungan dengan pola pengembangan karir individu. Apabila setiap individu puas dengan situasi dan kondisi kerja atau manfaat lingkungan kerja, maka suasana kerja juga akan bertambah kondusif. Iklim kerja yang positif tentu akan semakin menambah semangat karyawan dalam bekerja. Bagaimana cara mengelola manajemen karir agar efektif di perusahaan? Poin pertama, program yang telah disetujui dan tersusun rapi. Kedua, membangun standar prosedur operasi untuk tahapan-tahapan pengembangan karir. Ketiga, jangan berhenti menginformasikan kepada seluruh karyawan tentang program jenjang karir yang akan di perusahaan. Keempat, libatkan leader atau manajer dalam pengelolaan talent. Kelima, kesinambungan dengan program perencanaan suksesi atau succession planning. Keenam, melakukan evaluasi manajemen karir. Kesimpulan, manajemen karir adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengelola alur pergerakan para karyawan sepanjang waktu melalui jabatan yang tersedia sehingga dapat memenuhi kebutuhan karyawan. Dalam jangka panjang, manajemen karir ini juga tidak hanya bermanfaat untuk karyawan tapi juga untuk perusahaan, sehingga sangat penting untuk HRD dapat membangun sistem manajemen karir yang baik. Poin penting dalam membangun sistem manajemen karir adalah bagaimana HRD dapat membuat program yang jelas dan rapi serta melibatkan berbagai pihak dan sejalan dengan tujuan perusahaan. Tak lupa untuk dikomunikasikan kepada karyawan dan juga dilakukan evaluasi agar dapat melihat efektivitas sistem yang dibuat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.